Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di masa pandemi seperti ini, walaupun kita hanya bisa bertatap muka melalui layar kaca, semoga anak-anak tetap senantiasa semangat mengikuti pembelajaran ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Anak-anak udah tahu belum apa itu 3M? Iya, benar sekali. 3M itu yang pertama adalah menjaga jarak, M yang kedua yaitu memakai masker, dan M yang ketiga yaitu kita harus selalu rajin mencuci tangan. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu yuk. Di sini Ibu punya lagu Padamu Negeri, kita bernyanyi bersama ya. Seru sekali nih menyanyinya, pasti suaranya pada bagus-bagus nih. Oke anak-anak, tidak terasa ya hari ini kita sudah memasuki tema kedua yaitu bermain di lingkunganku, subtema keempat bermain di tempat wisata, dan pembelajaran ke-1 dengan muatan pembelajaran yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, dan juga SPDP. Nah, anak-anak, di sini kita lihat Ibu punya gambar anak-anak yang sedang bermain di pantai bersama teman-temannya, dan juga di sana juga ada ibu guru juga pada gambar tersebut. Nah, kemudian dari gambar teks percakapan antara
antara Bu Guru dengan para siswanya. Di sini Bu akan membacakan terlebih dahulu ya. Pertama, Ibu Guru berkata, "Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian?" Kemudian Benny menjawab, "Kami sangat senang, Bu." Kemudian Bu Guru memberikan instruksi, "Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak?" Kemudian para siswa menjawab, "Paham, Bu." Kemudian di sini ada percakapan dari para murid yang meminta izin melakukan aktivitas. Pertama ada Benny, "Bu, saya ingin bermain layang-layang." Kemudian Bu Guru menjawab, "Boleh, Benny." Kemudian Lani juga izin, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu." Kemudian Bu Guru juga menjawab, "Silahkan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya." Kemudian siswa juga menjawab, "Baik, Bu." Nah, di sini Bu Guru bertanya, "Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai?" Dayu menjawab, "Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu." Kemudian ada Mei juga menjawab, "Ada pasir, ada batu, air, dan kerang, Bu." Lalu ada Udin juga menjawab, "Balon dan layang-layang, Bu." Kemudian Bu Guru berkata, "Pintar anak-anak Ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, kemudian di sini setelah kita membaca teks dan juga melihat gambar tadi, Ibu punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai. Nah, ini sudah dituliskan ya dalam teks tadi bahwa di sini ketika Bu Guru bertanya, "Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai, bagaimana perasaan kalian?" Kemudian si Benny menjawab, "Kami sangat senang, Bu." Jadi jawabannya adalah siswa merasa sangat senang. Pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin bermain layang-layang? Nah, dari teks tadi, si Benny mengatakan bahwa, "Bu, saya ingin bermain layang-layang." Kemudian Bu Guru menjawab, "Boleh, Benny." Jadi, dari teks tadi dapat kita jawab bahwa yang ingin bermain layang-layang adalah Benny. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang ingin dilakukan Lani? Nah, di teks tadi juga udah dijelaskan kan anak-anak kalau Lani bilang bahwa kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Tuh, kemudian Bu Gurunya menjawab, "Silahkan, tetapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya." Nah, jadi yang ingin dilakukan Lani adalah menulis-nulis di pasir atau menulis di pasir. Dan pertanyaan yang keempat, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Di sini Bu Guru bertanya, yang di awal teks tadi Bu Guru bertanya, "Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian?" Kemudian dijawab oleh Benny, "Kami sangat senang, Bu." Kemudian Bu Guru juga bertanya lagi tadi dalam teks, "Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai?" Jadi, Bu Guru menanyakan bagaimana perasaan para siswa dan juga benda apa saja yang ada di pantai. Lalu pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir, apa saja benda yang ada di pantai? Nah, kemudian dari para siswa tadi ada beberapa siswa yang jawab. Yang pertama
pertama ada Dayu yang menjawab ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Kemudian Mei juga menjawab pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Lalu juga ada Udin menjawab balon dan layang-layang, Bu. Jadi, benda-benda yang ada di pantai itu antara lain ada kapal, ada pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, sampan, pasir, batu, air, kerang, balon, dan layang-layang. Nah, tadi kita sudah membaca teks. Dalam teks tadi itu juga ada tanda baca, anak-anak. Tadi sudah melihat kan ada tanda baca apa saja ya dalam teks. Nah, tanda bacanya antara lain yang pertama, ini ada tanda baca apa anak-anak? Iya, benar sekali, ini adalah tanda tanya. Fungsinya yaitu untuk mengakhiri kalimat tanya. Kemudian yang kedua, ada tanda baca apa? Ya, ini adalah tanda baca koma yang fungsinya untuk memberi jeda di tengah kalimat. Kemudian ada tanda baca yang ketiga, yaitu yang ini sudah sering kita temui, yaitu tanda baca titik. Fungsinya untuk mengakhiri sebuah kalimat. Nah, anak-anak, sebelum lanjut pembelajaran, baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya, untuk agar otak kita lebih fresh lagi. Jadi kita bernyanyi terlebih dahulu. Di sini Ibu punya lagu Layang-layang. Kita bernyanyi bersama lagi ya. Sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang.
gembira dan senang. Oke, wah seru sekali ya sepertinya kita bernyanyinya. Selanjutnya setelah bernyanyi pasti otaknya udah pada fresh, udah pada semangat lagi. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ada apa ya materi selanjutnya? Nah, di sini Ibu ada gambar percakapan antara Tina dan Benny. Nah, di sini Tina mengatakan, aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Kemudian Benny bertanya, bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku ada 6 buah layang-layang. Kemudian kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Jadi ada 6 layang-layang dibagikan kepada 1 orang. Jadi kalimat matematikanya yaitu 6 dibagi 1. Yaitu sama dengan 6. Kalau begitu berarti Benny menerima 6 buah layangan. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Ya, benar sekali. Jadi, kalau suatu bilangan dibagi dengan bilangan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan berapapun itu. Misal, jadi kita punya bilangan 7, jika dibagi dengan 1, maka hasilnya 7 juga anak-anak. Dan begitu juga dengan bilangan 4, jika dibagi dengan 1, hasilnya juga pasti akan 4, yaitu bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada percakapan lagi. Nah, tadi kan Benny punya 6 layang-layang. Kalau 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang juga, yaitu ada Tina, Mei, Dayu, Tani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? Tina bertanya kepada Benny. Kemudian Benny menjawab, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Nah, tadi kan Benny punya 6 layangan. Kemudian dibagi kepada 6 temannya. Jadi, kalimat matematikanya yaitu 6 dibagi 6. Nah, hasilnya adalah 1. Jadi, anak-anak, jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Untuk contoh lainnya seperti misal Ibu punya bilangan 7. Nah, dibagi dengan bilangan 7 itu sendiri, maka hasilnya akan 1. Begitu juga dengan misal Ibu punya bilangan 3. Kemudian dibagi dengan 3 atau dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya juga akan 1. Seperti itu ya anak-anak, semoga dapat dipahami. Nah, anak-anak, setelah Ibu jelaskan tadi, anak-anak pastinya sudah paham kan ya. Nah, di sini untuk menguji pemahaman kalian lagi, Ibu punya soal. Yang pertama yaitu kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Nah,
Di sini kakek Benny kan memiliki 5 layang-layang. Diberikan kepada Benny berarti dibagikan kepada 1 orang kan? Berarti 5 layang-layang dibagi ke 1 orang. 5 dibagi 1. Nah, bilangan berapa saja jika dibagi 1, maka hasilnya adalah, ya, benar sekali, bilangan itu sendiri. Jadi, jika 5 dibagi 1, maka hasilnya adalah 5. Kemudian, soal yang kedua. Benny menemukan 1 ranting kayu. Benny membagikannya kepada Lani untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang dimiliki Lani? Nah, di sini Benny menemukan 1 ranting kayu, yaitu jumlahnya 1, kemudian dibagikan kepada Lani. Lani itu berjumlah 1 orang, berarti dibagi 1. Nah, bilangan berapapun jika dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi, banyak ranting yang dimiliki Lani sekarang adalah 1. Yang selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Nah, Tante Benny membeli 7 benang, berarti Tante memiliki 7 benang. Kemudian dibagi kepada 7 orang. Dibagikan kepada 7 orang, berarti 7 dibagi 7. Nah, bilangan berapapun jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah, iya, benar sekali, hasilnya adalah 1. Jadi, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Ada kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada 5 cucu laki-lakinya. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya? Nah, di sini kakek Benny memiliki 5 layang-layang, anak-anak. Kemudian, layang-layangnya diberikan kepada 5 cucu laki-laki, berarti dibagikan ke 5 orang, berarti 5 dibagi 5. Nah, hasilnya adalah sama dengan yang sama seperti yang tadi. Suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah bilangan 1. Jadi, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi, layang-layang yang diperoleh oleh masing-masing cucu kakek Benny yaitu 1 buah layang-layang. Nah, anak-anak, di sini karena sudah memasuki akhir pembelajaran, di sini Ibu akan menugaskan anak-anak semua untuk membuat sebuah karya hiasan yang dapat digunakan sebagai hiasan rumah untuk mempercantik rumah, untuk hiasan di dalam rumah yang berupa yang berbahan dasar kerang. Kalian bisa membuat sebuah figura, bisa membuat misal tempat tisu atau kotak atau apapun dengan dasarnya kerang. Kalian bisa buat sekreatif mungkin, kalian bisa mencari di internet, di YouTube, atau dimanapun dengan bantuan orang tua untuk membuat karya hiasan dari kerang. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian untuk membuat sebuah karya hiasan dari kerang berbentuk apapun itu, sekreatif kalian.
bisa dikumpulkan 2 minggu lagi, difotokan, bisa lalu dikirimkan ke WA grup ya anak-anak. Nah, karena sudah memasuki akhir pembelajaran, mungkin kita bisa mengulas kembali hari ini kita sudah belajar apa saja ya. Yang pertama tadi kita sudah melihat gambar, menganalisis gambar seorang guru bersama siswa-siswanya yang sedang berada di pantai. Kemudian selanjutnya kita sudah membaca teks percakapan antara guru dan siswa yang sedang berlibur di pantai. Kemudian selanjutnya tadi kita juga sudah bernyanyi bersama-sama, bernyanyi lagu layang-layang. Lalu kita belajar menghitung pembagian anak-anak tadi karena kita sudah membahas soal pantai. Kira-kira anak-anak sudah pernah ke pantai semua belum ya? Kayaknya udah semua ya. Kalau ada yang belum pernah ke pantai, nanti semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali di sekolah, lalu kita bisa piknik bersama ke pantai seperti yang terlihat pada gambar di awal tadi. Jadi kita bisa bermain bersama-sama. Nah, mungkin itu aja mungkin cukup itu saja dari Bu Guru. Bu Guru minta maaf jika ada salah dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dimaafkan. Dan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk semuanya tetap semangat. Dadah.